selamat datang di channel YouTube Sorabel. Nonton film favorit selama di rumah aja bisa jadi salah satu aktivitas yang menyenangkan. Gak cuma menghibur, tapi dengan menonton film kita juga bisa dapetin banyak hal, mulai dari pesan moral, pengetahuan, sampai inspirasi berpakaian. Nah, di video kali ini aku bareng styling partnerku Dodo mau berbagi rekomendasi film dan serial yang gak cuma menyuguhkan alur cerita yang seru, tapi juga punya gaya fashion yang menginspirasi. Yuk langsung lihat rekomendasi yang pertama. Aku tertarik nonton Hotel de Luna karena rekomendasi Viola di video Sorabel sebelumnya. Katanya serial yang satu ini punya cerita yang beda dari drama Korea biasanya dan seru banget. Kalau kalian mau lihat rekomendasi drama Korea lainnya, bisa cek di video ini. Dan aku juga dengar kalau kostum-kostum di serial ini tuh bagus banget, makanya aku penasaran. Nah, serial Korea yang satu ini menceritakan tentang sebuah hotel yang pelanggannya adalah arwah-arwah yang masih perlu menuntaskan urusannya di muka bumi agar bisa menyeberang ke dunia selanjutnya. Aku suka dengan serial ini selain karena ceritanya yang unik, juga karena diperankan oleh Ayu sebagai karakter utamanya, dan di sini dia punya style yang sangat ikonik. Kalau berdasarkan pengamatanku, style Ayu di serial ini tampaknya terinspirasi dari gaya bangsawan Inggris di era Victorian sekitar tahun 1890-an, namun ditampilkan dalam versi yang lebih modern. Nah, style ini bisa terlihat jelas dari baju yang dikenakan Ayu itu seringkali memiliki potongan leher yang tinggi dan terkadang memiliki detail ruffle pada bagian lehernya. Itu merupakan salah satu ciri khas dari style Victorian. Ayu selalu memakai pakaian yang terkesan formal dan anggun layaknya seorang wanita bangsawan, ditambahkan dengan aksesoris seperti permata, mutiara, dan sarung tangan yang mencerminkan kehidupan mewahnya. Kalau kamu suka dengan style yang terkesan elegan dan klasik, kamu bisa banget tiru style ala Ayu di serial ini. Kalau mau mengadaptasikan penampilan Ayu ke gaya sehari-hari, kamu bisa gunakan blouse yang memiliki potongan leher tinggi serta detail ruffle. Lalu padukan dengan pensil skirt dan high heels berwarna senada yang bisa memberikan kesan elegan yang modern. Bisa juga ditambahkan dengan blazer kalau kamu ingin terlihat lebih formal. Dan terakhir, tinggal tambahkan aksesoris dengan aksen mutiara atau permata. The Devil Wears Prada merupakan salah satu film ikonik yang menceritakan tentang seorang fresh graduate yang bekerja sebagai asisten fashion editor terkenal di majalah fashion ternama. Diperankan oleh salah satu aktor favoritku yaitu Anne Hathaway sebagai Andy yang bekerja keras demi karirnya di majalah tersebut. Di film ini, kita diperlihatkan berbagai sisi baik dan buruk, juga betapa kompetitif dan sulitnya untuk berada di dalam industri fashion yang terlihat serba glamorous. Kalau kamu merasa sebagai pecinta fashion, maka kamu harus banget nonton film ini. Since this movie is all about fashion, jadinya waktu nonton tuh aku merasa seperti dimanjakan matanya dengan baju, sepatu, aksesoris, dan setiap look yang dipakai Andy tuh pasti bagus banget dan super stylish. Jadinya aku bisa dapat banyak inspirasi dari film ini. Salah satu look favoritku yaitu saat Andy baru di makeover dan pertama kalinya datang ke kantor dengan penampilan yang stylish, sampai teman-teman di kantornya itu kaget dan terkagum-kagum waktu lihat dia. Di scene ini, Andy terlihat memakai sequin dress yang dilayer dengan tweed blazer dan menggunakan leather boot setinggi paha ditambah dengan kalung emas sebagai aksesorinya. Andy seringkali menerapkan teknik layering dan menggunakan outfit monokrom. Kamu bisa contek look ala Andy dengan menggunakan outer panjang atau coat seperti ini. Lalu padukan dengan mini dress, boots, dan tambahkan tumpukan kalung sebagai aksesorinya. It's very simple but super chic. Hidden Figures merupakan film drama berdasarkan kisah nyata, menceritakan 3 orang wanita yang bersahabat dan mereka merupakan matematikawan jenius di balik proyek penerbangan NASA pada tahun 1961. Meskipun mereka selalu dipandang rendah karena perbedaan warna kulit dan seringkali disepelekan sebagai wanita, mereka tidak pernah menyerah dan selalu berjuang keras demi mencapai goals di pekerjaannya masing-masing. Aku suka banget dengan film ini karena ceritanya yang mengangkat isu rasisme dan seksisme yang pada akhirnya menimbulkan sebuah revolusi. Kalau kamu suka sejarah, kamu harus banget nonton film ini karena ceritanya seru banget. Selain itu, aku juga suka dengan fashion style di film ini secara keseluruhan. Bertemakan ala tahun 60-an dengan ciri khas yang clean, simple, dan well-fitted. Mereka seringkali terlihat memakai atasan dengan panjang lengan 3/4, memakai rok dengan panjang di bawah lutut, dan juga pointy heels. Salah satu contohnya bisa kita lihat dari karakter Dorothy yang diperankan oleh Octavia Spencer yang memiliki tubuh plus size. Yang menarik perhatianku di sini, dia seringkali memakai atasan simple dengan aksen pita di bagian lehernya. I think that's cute and smart.
Karena model outfit yang simple sudah pasti cocok digunakan oleh yang bertubuh plus size, dan detail pita pada bagian leher tersebut dapat mengalihkan perhatian dari bagian tubuh lainnya. So, kalau kamu mau menerapkan style ini, kamu bisa gunakan blouse yang sudah memiliki detail pada bagian leher, atau kamu juga bisa memilih atasan model simple lainnya, kemudian tinggal menambahkan scarf atau kalung panjang sebagai penggantinya. Film ini bercerita tentang persahabatan 6 anak SMA yang terpisahkan dan kemudian bertemu kembali ketika mereka sudah dewasa. Di film ini diperlihatkan dari awal terbentuknya persahabatan tersebut, juga momen-momen baik dan buruk yang mereka alami bersama. Masa-masa itu terjadi di tahun 90-an. Outfit yang digunakan mereka di era itu terlihat sangat khas dan terkesan fun. Nah, fashion style di era 90-an ini memang masih banyak digemari hingga sekarang dan tentunya bisa kamu contek untuk gaya sehari-hari. Untuk mendapatkan style ini, kamu bisa memilih atasan straps berwarna cerah, lalu padukan dengan bawahan denim dan sneakers. Atau kamu juga bisa mix and match outfitmu dengan tema color block untuk mendapatkan tampilan yang lebih bold. Film drama ini mengenai kisah cinta sepasang suami istri yang pernah terkait masalah dengan orang ketiga yang telah lama hilang dan tiba-tiba dipertemukan kembali dengan mereka. Sosok istrinya ini bernama Arini dan diperankan oleh Laudya Chintya Bella. Arini sang karakter utama memiliki cara berpakaian yang tertutup, santun namun tetap bisa terlihat stylish. Untuk teman-teman yang berhijab, kalian juga bisa menerapkan style seperti Arini di film ini. Kuncinya, kamu hanya perlu memakai satu item bermotif pada outfitmu sebagai style statement. Contohnya, kamu bisa menggunakan outer seperti ini, lalu gunakan celana palazzo sebagai bawahannya dan lengkapi dengan hijab bermotif. Atau kamu bisa juga melakukan kebalikannya. Kalau kamu memilih outer bermotif, maka kamu tinggal pilih hijab yang polos untuk menyeimbanginya. Jadi, stylemu akan terkesan simple namun tetap stylish. Rekomendasi drama Korea pertama yang akan aku berikan judulnya adalah Crash Landing on You, salah satu drama Korea yang sempat happening dan booming di awal 2020 kemarin. Kenapa aku sangat merekomendasikan drama ini? Karena di drama ini kita tuh bisa melihat gaya-gaya fashion wanita Korea Utara yang selama ini jarang banget terekspos di drama-drama Korea lainnya. Makanya di drama ini aku mau meng-highlight salah satu karakter bernama Sodan, yaitu putri yang terlahir dari keluarga kaya dan terpandang di keluarga Korea Utara, yang punya kesempatan untuk kuliah ke luar negeri, terus traveling ke luar negeri. Makanya Sodan ini mempunyai gaya fashion yang sangat cantik, anggun, dan sense of fashion yang tinggi. Kemudian salah satu gaya khasnya Sodan ini, dia tuh suka banget pakai pita di daerah kerah ataupun leher yang menurut aku memberikan sentuhan cantik pada keseluruhan penampilannya Sodan. Terus Sodan ini juga seringkali tampil sangat tangguh, dingin, misterius, dan tegas menurutku dengan pemilihan coat dan blazer berpotongan lurus dengan garis bahu yang tegas. Pemilihan dress yang dia pakai juga seringkali tampil konservatif tapi tetap trendy dan fashionable dengan pemilihan dress panjang bermotif bunga-bunga dengan aksen kerah tinggi dan berlengan panjang. Kemudian juga kalau misalnya kemeja ataupun blus yang dia pakai seringkali tampil menggunakan kerah-kerah yang besar untuk memberikan kesan rapi, formal, namun tetap trendy. Nah, buat teman-teman yang ingin meng-create look Sodan yang konservatif tapi tetap stylish, teman-teman bisa banget menggunakan pilihan dress dari Rofable yang ada di Sorabel. Ini mirip banget dengan tampilan Sodan seperti ini. Teman-teman pilih dress menggunakan motif bunga-bunga dan aksen kerah yang tinggi. Terus teman-teman tinggal tambahin deh pakai hair clip, kasih sling bag dan ankle boots. Maka teman-teman ready untuk menjadi Sodan ala Indonesia. Siapa bilang nonton film Indonesia nggak bisa dijadiin referensi fashion? Film Habibie dan Ainun ini cocok banget loh buat kalian yang bergaya fashion vintage, karena serasa nonton film ini kita diajak kembali ke era 60 dan 90-an untuk melihat bagaimana sih perkembangan fashion di era tersebut. Kemudian juga kita bisa lihat bagaimana BCL yang memerankan Ibu Ainun yang bersifat feminim, beradat ketimuran, perempuan Jawani banget, tetap tampil fashionable, tetap tampil trendy, tetap tampil cantik pada masanya. Juga akhirnya ketika terpilih menjadi First Lady of Indonesia yang ketiga, fashionnya tuh memberikan statement bahwa dia adalah ibu negara yang ketiga. Status sosialnya, identitas dirinya adalah First Lady. Tampilannya begitu anggun, klasik, dan sangat elegan. Suka banget aku nontonnya. Jadi buat teman-teman semua yang ingin meng-create gaya fashion vintage pada Ainun muda,
bisa banget menggunakan dress dari YNF di Sorabel ini, dress dengan potongan garis A-line yang bermotif floral, karena pada era 60-an motif yang ramai itu mostly adalah motif polka dot ataupun motif floral. Makanya dress ini sangat cocok banget buat teman-teman yang ingin tampil vintage namun tetap kece dan fashionable. Tinggal tambahin midi kitten heels, sling bag, dan teman-teman ready untuk tampil kece. Kita lanjut ke rekomendasi ketiga untuk film yang fashionnya sangat menginspirasi buat aku, yaitu adalah Crazy Rich Asians. Salah satu film paling fashionable di tahun 2018 menurutku ini, menceritakan mengenai kaum jet set Singapura. Jadi bisa dibayangin betapa fashionable-nya film ini. Karena kalau nonton film ini berasa kayak nonton pagelaran fashion show, tapi dibumbui dengan kisah percintaan, persaingan antar kelas sosial, dan pastinya a lot of party. Jadi makanya pemilihan busananya sangat variatif dan high-end dari brand-brand terkenal dunia untuk mencitrakan status sosial dan identitas diri sebagai kaum sosialita kelas atas. Mulai dari karakter Astrid yang penampilannya begitu sophisticated dan elegan, kemudian juga karakter Eleanor Yong sangat glamour, anggun, dan tegas, hingga karakter tokoh utamanya yaitu Astrid Chu yang penampilannya begitu vibrant, cheerful, dan sangat fashionable. Yang aku suka banget dari film ini tuh karena pemilihan kostumnya bisa menggabungkan unsur modernitas dengan peranakan khas Singapura, hingga makanya pemilihan warna-warnanya sangat vibrant, kaya, terus juga pemilihan motif dan teksturnya juga sangat variatif. Pokoknya ini salah satu film yang sangat recommended dan fashionable untuk ditonton. Film keempat yang fashionnya sangat inspiratif buat aku yaitu film Hairspray. Karena buat yang belum tahu, film Hairspray ini adalah film bertemakan drama musikal dengan setting di tahun 60-an. Jadi makanya kostum-kostum yang ditampilkan di film tersebut sangat mencitrakan era 60-an, yaitu banyak banget menggunakan dress dengan rok mengembang, sweater-sweater, motif print kotak-kotak, penggunaan aksesoris mutiara, dan tatanan rambut yang besar. Itu tuh 60-an banget. Terus juga ada penggunaan warna-warna pastel, penggunaan motif bunga-bunga, dan sepatu Mary Jane itu juga untuk mencitrakan kesan yang klasik, retro, dan tetap feminim. Dan yang paling penting di film ini, karakter tokoh utamanya itu adalah gadis dengan tubuh berisi. Jadi makanya film ini memberikan pesan bahwa every size is beautiful, every size is unique, and should be celebrated. Jadi nggak ada lagi cerita kita merasa minder, merasa rendah diri karena kita punya tubuh yang lebih berisi, atau warna kulit yang tidak terang, karena semua orang cantik. Jadi kita harus tetap percaya diri dan mencintai diri kita apa adanya. Nah, sekedar informasi untuk teman-teman, tahun 60-an ini adalah era yang memiliki cukup pengaruh dalam perkembangan tren dan mode hingga hari ini. Makanya bisa kita lihat bagaimana beberapa trennya masih ada dan berulang hingga saat ini. Makanya aku seneng banget nonton film Hairspray itu kayak gitu. Dan di era 60-an ini juga perubahan pertama kalinya wanita mulai berani menggunakan rok yang lebih pendek, tatanan baju yang lebih berbentuk, dan rambut yang lebih besar dan tertata. Makanya bisa dibilang tahun 60-an adalah salah satu tahun yang memiliki peran penting dalam perkembangan fashion di dunia. Last but not least, film bertemakan religi ini aku rekomendasikan khusus untuk teman-teman hijaber semua. Yes, judulnya adalah 99 Cahaya di Langit Eropa. Kenapa aku rekomendasikan film ini untuk teman-teman? Karena menurut aku, di film ini banyak banget tampilan hijabers yang bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman. Belum lagi juga karena settingnya di negara Eropa, makanya banyak banget outfit yang menggunakan outer jacket, blazer, coat, dan lain sebagainya. Beberapa gaya yang bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman contek adalah yang pertama, tampilan hijab di film tersebut. Karena menurut aku tampilan hijab di film ini sangat berani, karena mereka bermain dengan warna, bermain dengan motif, dan bermain dengan cara pakai hijabnya. Kemudian yang kedua adalah teknik layeringnya, karena kan filmnya bersetting di negara Eropa. Jadi makanya banyak banget menggunakan outer jacket, blazer yang kemudian dipadukan dengan shawl, kemudian dengan inner. Itu bisa dijadikan inspirasi layering buat teman-teman semua. Dan di film ini juga kita diperlihatkan bagaimana ternyata bahwa fashion hijab itu bisa dibuat trendy, kemudian bisa dibuat up to date dan sangat modern. Film ini juga bisa jadiin rekomendasi buat teman-teman semua nih yang punya rencana untuk liburan ke negara Eropa atau negara beriklim dingin lainnya.
Itu dia referensi film dan serial dengan gaya fashion yang bisa dijadikan inspirasi kalian untuk eksplor gaya berpakaian. Kalian paling suka dengan gaya fashion yang mana? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang terinspirasi. Jangan lupa subscribe dan turn on notification supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. So, thank you for watching. See you, bye-bye.